Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Iya teman-teman, berjumpa kembali ya. Kita hari ini mengudik bareng di pengenalan wajah atau identifikasi wajah seseorang dengan menggunakan algoritma PCA ya, Principal Component Analysis. Datasetnya di sini saya pakai dataset Yale. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu dari mana linknya ya, nanti saya sertakan di description box. Oke. Nah, di sini saya punya dataset yang sudah saya bagi jadi data latih dan data uji ya. Jadi untuk data latih ini memang proporsinya harus lebih banyak daripada data uji tentu saja ya. Nah, ini di sini ada 150 citra wajah seseorang yang terdiri dari 15 wajah berbeda. Jadi ada 15 wajah berbeda, setiap wajah itu punya 10 tampilan wajah. Jadi 15 dikali 10 totalnya adalah 150 item, 150 citra. Nah, di sini saya punya data ujinya, saya ambil satu dan 15 orang berbeda. Totalnya ada 15 di sini teman-teman, dan teman-teman nggak perlu ngambil dari gambar pertama ya. Kalau di situ kan nama filenya subjek 01. Contohnya seperti subjek 01. Nah, kita nggak perlu ngambil di subjek 01 semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa random di antara 10 gambar atau 10 citra di setiap wajah orang itu, teman-teman bisa ngerandom render ya di random yang mana aja boleh. Jadi nggak harus yang gambar pertama atau gambar kedua. Oke teman-teman? Nah, kalau sudah seperti ini maka kita masuk ke coding ya, kita mau coding bareng. Di sini saya menggunakan software MATLAB ya, versi saya yang saya pakai ini adalah 2021. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang versi yang lain selain ini, boleh, silahkan. Oke teman-teman, kita langsung ngoding ya. Ini saya save, saya save dulu ke ini teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ini ya, new script. Jadi teman-teman bisa milih di sini, klik kemudian script ini, nanti akan muncul new script semacam ini teman-teman. Lalu setelah ini kita langsung ngoding ya. Oke, yang pertama mau saya tuliskan, kita membersihkan layar dulu ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita clear, kemudian kita close all semacam ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa sih ya. Ini saya memastikan saja supaya semua jendela yang terbuka ketika nanti saya ngeran itu sudah ketutup semua. Oke, kita masuk ke data train ya. Maaf, ini saya namakan ini teman-teman data train path. Sebenarnya ini mau diganti pakai parameter lain juga nggak apa-apa. Oke, saya masukkan data latih. Tadi nama foldernya data latih ya teman-teman. Perhatikan coding yang kalian ketikkan ini harus ada di folder yang sama ya dengan folder utama di tempat data latih dan juga data uji tadi yang sudah sempat saya deskripsikan sebelumnya. Oke, next kita masuk ke file names seperti ini teman-teman. Kita panggil ya di posisi full file semacam ini teman-teman. Kemudian data train pad semacam ini. Kemudian perhatikan kita masukkan citranya. Citranya di sini adalah blood gift ya teman-teman. Perhatikan posisi petiknya. Kalau seperti ini nggak boleh ya, harus satu semacam ini. Oke, karena ada dua kurung buka maka seperti ini teman-teman. Lalu kita tuliskan total image semacam ini dari file name semacam ini teman-teman. Kalau sudah, lalu kita masuk ke parameter berikutnya ya. Kita membuat
membuat matriks citra. Oke, jadi saya tuliskan ya, membuat matriks citra. Nah, bagaimana cara membuat matriks citra, teman-teman? Jadi yang saya tuliskan di sini ini hanya komen aja ya, supaya teman-teman tahu ini bagiannya untuk apa. Oke, X, jadi X-nya pakai besar aja deh. Sama dengan kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, semacam ini. Kemudian for i sama dengan 1 sampai total image. Maaf, seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah kita masukkan ya str string full fill. Oh iya, ini L-nya kurang 1, maaf. Full file data train path seperti ini, teman-teman. Kemudian file names i titik name dari namanya masing-masing seperti ini. Oke, kalau sudah semacam ini, teman-teman, kalau sudah jadi semacam ini, maka kita lanjutkan ya. Kita nggak perlu ngubah di RGB to gray ya, karena image yang kita pakai tadi kebetulan kan hitam putih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dari citra warna, nah ini saya kasih ini ya, string ya. Kalau nanti citranya citra warna, maka boleh dituliskan semacam ini, teman-teman. RGB to gray dari image-nya tadi seperti ini. Nanti ini dibuka aja ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini saya komen karena punya saya itu tadi sudah hitam putih warnanya. Kemudian teman-teman, kalau sudah kita tuliskan RC sama dengan size dari image-nya, teman-teman, semacam ini. Oke, kemudian oh iya, ada yang lupa ya, image-nya tadi belum saya deklarasikan. Kenapa sudah nulis image ya? Imread str. Oke, masuk ke sini ya, imread str, kemudian rc size img. Oke, kalau sudah semacam ini, kita tuliskan selanjutnya semacam ini, teman-teman. Kita reshape ya, teman-teman. img, kemudian petik, koma, r, c, semacam ini. Perhatikan baik-baik, teman-teman, posisinya. Oke, ini tujuannya adalah untuk nge-reshape atau membentuk dari citra 2 dimensi menjadi citra 1 dimensi ya. Kemudian kalau sudah, kita menggunakan X tadi yang atas, X sama dengan X. Oke, semacam ini. Kalau sudah semacam ini, teman-teman, maka teman-teman boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Nah, tahap berikut ini bagaimana? Nah, teman-teman bisa menuliskan sebelum masuk ke looping berikutnya ya. Ini kita tuliskan dulu N-nya ya, lupa saya. Oke, kita masuk ke looping yang berikutnya, teman-teman. Oke, kita tuliskan M sama dengan min X, 2. Oke. Kalau sudah sampai sini jangan lupa pakai titik koma ya, teman-teman. Kemudian image count. Oke, sama dengan size X2 semacam ini. Oke, kalau sudah semacam ini, kita mau melakukan perhitungan matriksnya lagi, teman-teman. Ini parameter saya kasih aja ya. A macam ini. Kemudian for i sama dengan 1 semacam ini, image count semacam ini, teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan ke sini ya, pakai double ya, teman-teman.
X. Oke. 2, kemudian min M. Oke. Ini ada dari rumusnya metriknya PCA ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah A sama dengan A. Oh ya, lupa, belum ada titik kurung bukannya. Di sini kemudian N. Oke. Kalau sudah semacam ini, teman-teman perhatikan baik-baik posisinya ya. Kalau sudah semacam ini saya turunkan dulu ya teman-teman, supaya ya kelihatan lebih lebar begitu. Oke, selanjutnya teman-teman boleh menuliskan perhitungan ya untuk L-nya. Kita akan nyari agent vektornya ya teman-teman. Oke, agent vektor ini saya tuliskan di sini aja. Supaya rapi saja ya teman-teman. Oke, L sama dengan A aksen, ya kan ada A aksen dan A ya teman-teman. Jangan lupa nanti pelajari rumusnya PCA ya. Ada agent vector, agent phase ya, agent value ya teman-teman. Kemudian VD, saya besar aja di sini deh, seperti ini, sama dengan H agent ya, agent vector dari L, semacam ini. Oke. Nah, kalau sudah semacam ini teman-teman bisa menuliskan langkah selanjutnya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat loopingnya agent vector ini. L semacam ini, membuka kurung tutup. Oke. Nah, kalau sudah semacam ini teman-teman, kita bikin loopingnya ya. For I sama dengan 1 dari size 2 semacam ini ya, semacam ini teman-teman. Kemudian jika D nya dari I seperti ini, kemudian besar dari 1, maka vektornya sama dengan kurung buka vektor V semacam ini. Oke teman-teman, kalau sudah terdeklarasi maka kita N lagi. Kemudian sekarang kalau udah agent vektor, sekarang kita ke agent phase ya. Ini salah saya tuliskan semacam ini. Agent, oke, saya nulisnya salah nih. Agent phases, oke, A dikalikan dengan L, agent vector. Oke, semacam ini. Nah, kalau sudah semacam ini teman-teman, saya sebentar ya. Kalau sudah semacam ini, kita bisa masuk ke perhitungan selanjutnya ya. Perhitungan selanjutnya ini memang perlu hati-hati ya untuk posisi di bawah ini teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke projectnya. Project image sama dengan ini aja ya, project image sama dengan buka kurung tutup seperti ini.
kemudian for i dengan 1 resize agent face petik kali A besar tadi ya untuk datanya ini teman-teman. Oke. Kalau sudah semacam ini, maka kita masukkan ke CM kita di semacam ini, sama dengan project MK TMP seperti ini teman-teman. Lalu kita N. Nah, kalau sudah semacam ini teman-teman, perhatikan ya tulisannya ada yang salah atau tidak, kemudian apakah semuanya sudah sama, kemudian apakah ada sesuatu tanda yang muncul di MATLAB-nya teman-teman, seperti apa. Kemudian selanjutnya, oke, di sini kita langsung masuk lagi teman-teman. Jadi perlu berhati-hati untuk mengetik ini ya, codingnya ini. Oke, teman-teman, lanjut ya. Selanjutnya adalah melakukan proses ekstraksi fitur PCA. Nah, ekstraksinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Train target terus ini. Nah, kalau sudah teman-teman bisa menuliskan semacam ini teman-teman, 10 ya, karena kita punya 10 label berbeda. Kemudian number of phase-nya itu di testing pada 15 ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah semacam ini, teman-teman nanti bisa menuliskan for i oke, lain target dari itu, kemudian dikali dengan 6 seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambah ya dengan 1, jangan lupa. Kemudian titik 2 i kali 6 mg ya tadi, kemudian sama dengan 1. Oke, sama dengan i 1. Oke, semacam ini teman-teman. Oke, perhatikan dulu ya, 6 image, ini 6 image. Oke, sip. Oh ya, ini ada yang salah, karena seharusnya tutup kurung buka kurung tutup. Oke, nah kemudian kita N, kemudian kita masukkan ke kelas ya, kelas indeksnya. Kelas indeks sama dengan zeros dari total image semacam ini, 1, jangan lupa ya. Oke, kalau sudah for i sama dengan kita yang ini for n ya, for n sama dengan 1 dari total image semacam ini. Kemudian str ya, full data print red semacam ini tadi ya, yang pertama kali file name-nya itu n semacam ini, dari name-nya dia kita panggil, kemudian test image sama dengan
Imerit str semacam ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah bikin sampai di sini, teman-teman perhatikan juga ya, kita kan nggak pakai tadi ya, nggak pakai gambar yang berwarna ya. Kalau misalnya pakai gambar berwarna, teman-teman boleh menuliskan, ini saya tuliskan sekalian, tapi kalau gambarnya berwarna tinggal dibuka ya. Kemudian tes image sama dengan RGB tuh gray dari tes image seperti ini. Nah, ini buka yang tadi ya, RC sama dengan size semacam ini, teman-teman. Kemudian kalau misalnya sudah, teman-teman bisa melanjutkan penyimpanannya ya. Kita reshape, teman-teman, kita simpan dalam bentuk reshape, tes image semacam ini. Kemudian dari R dengan C 1, oke, semacam ini. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman, kita masuk ke temporarinya yang ini, double, kemudian temp M semacam ini. Kalau misalnya sudah sampai di sini ya teman-teman, nah teman-teman bisa melanjutkan dengan menuliskan projectnya ya. Tadi ya project, kita pakai nama lain deh, approach testing aja, approach testing atau approach test image. Nah, gini aja ya, sama dengan agent faces. Oke, petik kali seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah sampai di sini, proses image-nya sudah, kemudian kita melakukan proses perhitungan apa ya, Euclid ya. Seperti ini. Kemudian kamu tulis Euclid atau ED gitu juga boleh ya, parameternya terserah kalian. Kemudian for I sama dengan 1 dari dari size agent basis, kemudian 2, kemudian TMP-nya sama dengan proses, kita pakai normalisasi ya teman-teman, approach test IMC and approach tadi project IMG, benar nih, saya lupa nih, project. Oke, kita copy dari sini aja. Ini dikurangi ya teman-teman, yang di testing ini dikurangi, yang disamakan atau dicek gitu ya, jaraknya dengan yang ada di training tadi. Kalau udah sampai di sini, kita tuliskan datanya. Tadi kurung bukanya ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian kita pangkatkan dengan 2 teman-teman, seperti ini. Kemudian ini.
Ya, semacam ini teman-teman. Sampai di tahap ini kita baru setengah ya, setengah jadi ya, masih baru membandingkan, belum menghitungnya seperti apa. Nah, kalau sudah semacam ini kita end dulu teman-teman. Nah, kalau sudah semacam ini, lalu kita lanjutkan dengan cara lain ya untuk menghitung ya. Jadi kita masukkan perhitungannya di Euclid distance ya. Jadi kita harus ini copy aja min, oke, recognize index semacam ini sama dengan min Euclidis semacam ini teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan kelas indeksnya dia kelas mana gitu ya, kelas mana ini dari train target. Nah, ini kita recognize lagi teman-teman, index seperti ini. Kalau sudah semacam ini teman-teman, lain juga ya. Tadi kan ada for-nya yang ini ya, kita masih masuk ke sini, nutup ini. Oke. Kalau sudah sampai di sini teman-teman, setelah ini harus memperhatikan posisi lanjut ya. Posisi lanjutnya di mana? Posisi lanjutnya adalah menemukan kelas yang mana sih, kita kan nyari gitu, dia masuk kelas yang mana gitu ya. Jadi kita kan menulis di tanda cacing nih teman-teman, tanda cacing B seperti ini, kemudian find sama dengan find. Nah, find apa teman-teman? Find kelas index ini tadi ya, sudah ada di atas ya, ini kelas indeksnya. Kemudian kelas indeks ini kalau misalnya sudah, kemudian kita dengan train tadi train target. Oke, semacam ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita hitung train akurasinya dia nih berapa, sum B bagi dengan total image, tadi namanya total image ya, benar ya. Ini aja ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita kalikan dengan 100% maksudnya yang ini gitu ya. Nah, kita tuliskan data test pad sama dengan data test pad kita tadi kan di data latih yang pertama, ini sekarang di data uji teman-teman. Nah, ini kalau ini sudah kita akan masuk ke kembali ke awal tadi ya, file names here full. Nah, seperti ini. Oke. Filenya apa teman-teman? Nah, ini harus dibuka lagi, data test pad, data test pad. Nah, kalau sudah, kita koma, petik, kemudian tadi citranya dalam bentuk GIF ya, seperti ini teman-teman, 2 kali ya. File, kemudian setelah full file, data testpad, kemudian ini GIF. Oke, sebentar, ini saya ada yang salah teman-teman. File names sama dengan dir full file, data testpad. Oh iya lupa, kenapa nggak pakai petik belakangnya. Aduh. Oke, kita ke total images seperti ini. Namanya apa teman-teman? Namanya adalah file name-nya dia ya, semacam ini
file names, kemudian kelas index macam ini, zeros, ini total images. Oh ya, 1 ya, jangan lupa teman-teman, di belakang sebelum ditutup ada angka 1. Nah, kalau misalnya sudah semacam ini, teman-teman harus membuat looping lagi. Looping selanjutnya adalah looping untuk hubungannya dengan ngitung penemuan di data trainingnya tadi ya teman-teman, data uji sama data trainingnya tadi. Oke, for n ya, for n sama dengan 1 dari total images semacam ini teman-teman. Oke, str sama dengan full file. Oke, full file, kemudian data test web semacam ini, full name. Oke, and name semacam ini, kemudian test image ini, kemudian imread str. Nah, semacam ini teman-teman. Oke, kalau misalnya mau ini ya berarti di copy, kalau misalnya teman-teman pakai gambarnya berwarna ya. Kemudian rj semacam ini, sama dengan size test image semacam ini, kemudian temporary receipt test image pakai koma r kalikan c, kalau sudah koma lagi 1 semacam ini. Kalau sudah kita masukkan ke mp double, sedikit mengulangi di atas tadi ya teman-teman, sama sebetulnya, dan min m semacam ini. Nah, kalau sudah kita ke approach test mj sini, agent fish t kali ini. Oke, kalau sudah semacam ini teman-teman, kita tinggal ngitung Euclidnya aja ya, Euclidean distance-nya saja. Oke, ini sudah selesai di tahap ini. Kita sudah menghitung vektornya ya teman-teman. Udah menghitung vektornya, terus kita habis ini menghitung Euclidean distance-nya lagi dari vektor itu ya. Oke, sini terus, ini belum selesai ya, jadi taruh sini aja deh. Seperti ini teman-teman. Euclid distance sama dengan seperti ini, kemudian for i sama dengan 1, size agent faces ya tadi 2 seperti ini, kemudian tmp sama dengan 1 approach test img seperti ini, when approach check img seperti ini, t 1, kalau kurung tutupnya 2 kali ya itu ya. Oke, semacam ini. Kalau misalnya sudah, kita hitung Euclidnya sama dengan semacam ini teman-teman, sama dengan TMP seperti ini. Oke, kita N, kemudian kita tuliskan lagi Euclid min-nya dia ya. Sebenarnya kita bisa copy paste dari sini teman-teman. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di atas tadi ya. Oke, ini kita kopikan.
semacam ini ya, biar rapi ya teman-teman. Euclides means recognize index mean Euclides. Oke teman-teman, sampai di sini sudah hampir selesai ya teman-teman. Kita recognize index, kemudian kita end. Kalau sudah kita end, kita tes targetnya. Tes target dengan ini, menghitung zeros dari total image semacam ini. Oh, ini salah. Kemudian 6 sama dengan 1 is sama dengan 11 for i sama dengan 1 dari 5 base. Kemudian kita tes targetnya i min 1, i min 1, kemudian dari i min 1 dari dikalikan dengan, tutup dulu ya, dikalikan dengan M6 image semacam ini teman-teman, plus 1 titik 2 i kali 6 mg. Nah, kalau misalnya udah sampai di sini kita end teman-teman. Nah, kalau udah sampai di tahap ini terakhir ya, kita find class, kita cocokkan B sama dengan find class index sama dengan tes target seperti ini. Kita kurung tutup kurung buka. Oke, kemudian tes akurasi sama dengan sum B dari total image-nya tadi semua dikalikan dengan 100. Kemudian kita save pakai nama apa ya, BCA. Kemudian approach check image. Kemudian oh iya, ini belum ada komanya ya, lupa. Approach image, kemudian agent faces, kemudian ada train target ini, train target dari nilai M seperti ini teman-teman. Ini kita save ya, langsung Ctrl S aja nggak apa-apa. Oke, 114 ya sebenarnya kalau di tanpa ini ya, tanpa jarak sebetulnya bisa lebih sedikit teman-teman. Oke, kita coba untuk run ya. Kalau misalnya kita run seperti ini teman-teman, ini di change folder ya teman-teman. Oke, ini kita masuk ke sini ya, PCA ini sudah masuk ke sini teman-teman. Kalau misal kita coba untuk, nah seperti ini, nah ini missing, kita lihat. Oke, kita lihat kenapa dia bisa missing ya teman-teman. Oke, ini kenapa bisa missing ya teman-teman. Jadi kenapa tadi ya ini di line ini, kenapa ini tulisannya di sana invalid expression. Nah, oh iya, ini nggak ada komanya ya teman-teman, lupa ya. Oke, kita run kembali teman-teman. Oke, masih ada yang salah lagi, kita lihat di sini. Nah, ini kira-kira apa? Kita lihat tadi dengan yang ada di sini juga. Ini untuk pembelajaran teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Titik 2, koma, kemudian I. Ya, di sini juga titik 2, koma, kemudian I. Nah, ini invalid use operator. Ini yang salah di sebelah kanannya. Coba kita lihat ya. Di sini ada salah-salahnya adalah agent vector. Oke, agent vector. Oke, kita lihat
Harusnya ini nggak ada yang salah lagi ya. Coba kita teliti dulu sebentar. Jadi teman-teman jangan takut salah ya kalau misalnya ada salah semacam ini. Nggak apa-apa teman-teman, kita lihat lagi codingnya. Nah ini juga ada lagi, jadi wajar teman-teman. Jadi ini juga ada komanya ya. Kemudian ada lagi. Oke, kita lihat ya di agent phases, project IMG agent phases. Oke, kita lihat sebentar ya. Ada apa gerangan? Oke teman-teman, ternyata memang ini kita teliti lagi ya. Kenapa nih ada yang salah lagi nih? Di line 38 ternyata, oh iya ini lupa ya teman-teman. Harusnya koinnya itu di sini sama dengan 1. Kemudian kita tuliskan size agent phases seperti ini. Oh ya teman-teman. Iya, saya kelewatan ya tadi ya. Kemudian temporary thing-nya adalah agent phases T, kemudian bintang A, dimana ini adalah 1. Nah kita lihat ini A kalikan A, kemudian 1 semacam ini teman-teman. Kemudian project image temporary. Nah ini harusnya sudah betul ya kan, dari A kemudian sama dengan oke teman-teman, harusnya sudah betul ini. Oke, putaran lagi. Oke, ini sudah betul ya. Di sini tulisannya BC, teman-teman bisa melihat ya di sini. Oke, kita akan tunggu dulu sampai hasilnya. Oke, ada yang error lagi di line 49, trend target. Ya ini kita salah ya tulisannya ya, total image. Ini kita run lagi seperti ini teman-teman. Nah kita tunggu dulu ya. Ini lagi mendata. Oke, ada yang error. Project test. Oke, ini bisa juga salah notifnya ya. Test image. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Seperti apa hasilnya? Oke, ini muncul tren akurasinya ya teman-teman. Nah, tren akurasinya adalah 6,667. Oke. Tes, harusnya tes ya akurasi ini. Oke. Ini supaya hasilnya betul valid aja teman-teman. Oke, kita lihat kembali. Jadi harus pelan-pelan ngetiknya ya. Ini agent face juga salah sinusnya. Kemudian trend target. Oke. Sama dengan sampai. Oke, seperti ini. Ini wajar teman-teman terjadi ketika kita ngoding ya. Jadi jangan takut untuk salah ngoding, salah ngetik. Saya salah ngetik gimana nih gitu. Kita lihat aja, kita cari salahnya di mana, kita betulkan. Ini harusnya sudah nggak ada yang salah ini ya. Oke, itu kelihatan ya tren dan tesnya sama teman-teman. Oke, ini tren akurasi dan tes akurasi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan di fase pelatihan ya. Oke teman-teman, kita lihatkan ya kalau tadi di pelatihan itu sudah menghasilkan tren akurasi dan juga tes akurasi semacam ini. Nah teman-teman, setelah ini kita akan membuat satu file baru lagi ya. Kita klik new script, kemudian kita save ya, kita beri nama
nanti kita save as menjadi pengujian BCA semacam ini. Nah, kalau sudah seperti ini saya clear screen dulu teman-teman supaya ini bisa lebih luas. Nah, pertama kali yang akan kita lakukan adalah melakukan proses loading ya, load PCA. Nah, kenapa load PCA Bu? Karena tadi di pelatihan PCA ini, nah kita save dengan nama PCA ya. Nah, kita pengujiannya kita panggil gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian kita tuliskan data path sama dengan data latih seperti ini. Kemudian test image sama dengan, nah ini kita harus tuliskan salah satu ya. Ini misalnya saya tuliskan seperti ini dari folder data uji ini ya teman-teman, folder data uji ini. Kemudian semacam ini, tadi namanya dimulai dari subjek berapa ya, 13 misalnya ya, misal aja. No classes give semacam ini. Ini boleh di random ya teman-teman, boleh di random. Ini saya cuma ngambil salah satu di gambar 13 yang no classes aja gitu. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita tuliskan file names sama dengan dir full file data path seperti ini, data path. Kemudian petik bintang dot give. Jadi kita memasukkan data yang kita pakai itu filenya jenisnya apa teman-teman. Kemudian test image semacam ini. Kemudian kita tuliskan embed test mg seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita tuliskan tadi yang kita panggil ya, r j sama dengan size dari test image. Oke, begini. Tuliskan tmp ya, receipt seperti ini, receipt test image ya, kita namakan ini test image. Nah, ini seperti apa teman-teman? Petik koma r kali c, kemudian koma 1 seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman boleh menuliskan. Nah, proses selanjutnya kita double ya teman-teman di yang atas ini, di baris 8 ini. Kemudian kita min m. Oke. Kemudian namanya adalah project. Oke. Test mg. Oke. Sama dengan agent faces petik kali tmp. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah semacam ini, sebetulnya sudah hampir jadi ya teman-teman. Jadi untuk fase pengujiannya tidak terlalu panjang. Setelah ini kita akan menghitung Euclid. Euclidean distance-nya seperti apa, sama dengan ini. Kemudian for i 1 size 2 seperti ini. Ini sama dengannya hilang. Kemudian tmp sama dengan norm. Kita pakai proyektor besar ya. Approach seperti ini.
kemudian kita min dengan project img ya, 2,1 kok 1 ya, i seperti ini teman-teman. Oh, komanya hilang seperti ini. Oke, tadi ada tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masukkan lagi ke di Euclid distance sama dengan Euclid distance TMP. Kemudian kita N, kemudian kita tuliskan kembali distance-nya seperti ini. Kemudian tadi ya pakai min ya, min, kemudian recognize, kita kenali dulu ya, index, kemudian sama dengan min equidistance seperti ini, kemudian recognize index, bukan index tapi img ya teman-teman, sama dengan full file data ref, names seperti ini teman-teman. Ini sama seperti yang di fase pelatihan ya, file names, kemudian recognize index, dari indeksnya kemudian huruf ke name-nya dia seperti ini. Kemudian test image sama dengan grep test img seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita mau menampilkan ya, memvisualisasikan hasilnya seperti apa, figure subplot ya, subplot ya, subplot ini nanti bisa diatur ya teman-teman, 1 2 1 2 1 kayaknya ini cukup ya. Kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa teman-teman. Show test image semacam ini. Kemudian kita kasih nama title-nya apa teman-teman. Title-nya adalah misalnya test image, misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah 122, jadi sebelah kanannya ya teman-teman adalah citra yang terrekognisi, teridentifikasi ya, recognized image MG ya, tadi kita nulisnya ya, title-nya adalah nice image semacam ini. Oke, ini coba saya run dulu teman-teman. Kita tunggu dulu ya, seperti apa hasilnya. Oke, main M, sebentar ada yang error di sini. Nah, oke, TEM, oke ada T-nya nyempil di situ. Oke, kita ulang lagi. Jadi jangan takut salah ketika ngetik coding ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita lihat lagi, kita ulangi lagi. Yang salah di sebelah mana, intinya seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Oke, terrekognisinya semacam ini. Nah, betul enggak ini? Nah, ternyata salah. Nah, coba kalau misalnya ini salah ya, ini orang yang berbeda ya teman-teman. Nah, supaya betul bagaimana Bu? Nah, coba ini kita dulu coba ya, saya pakai yang 12 coba data ujinya. Oke, testing. Ini tulisannya salah ya teman-teman. Testing, tes ing, tes image. Ini harusnya betul ya, tes image ya. Oke. Oke, tes image. Oke, kita ulang.
Oke, kita lihat seperti apa. Oke, ini ada yang salah lagi. Yang salah di line 6. Oke, di line 6. Coba kita lihat ya teman-teman, kenapa kok line 6 ini salah ya. Coba ya, kita lihat ya. Oke, kenapa kok line 6 ini salah? Ini kita lihat di Emret test image. Oke, sepertinya sudah betul ya. Ada apakah gerangan? Oke. Oke, full file data path. Betul, dir. Kemudian test image sama dengan Emret test image. Betul. Lalu reginya betul juga test image. Oke. Coba ini sudah sama ya dengan yang di atas teman-teman. Kenapa ya? Coba ya saya analisa dulu teman-teman. Kenapa tidak mau? Mungkin data ujinya tidak ada yang ini ya. Mungkin saya ke subjek 8 mungkin. Barangkali memang tidak ada di data testing itu teman-teman. Oke, mungkin juga tidak ada yang ini ya. Oke, kalau kita tadi pakai yang 13, kita ulang lagi. Oke, nah ini terrekognisi yang salah tadi muncul ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ini, yang sama, mungkin tadi nggak no glasses ya tadi ya. Nama filenya saya yang salah, jadi nggak bisa karena saya belum melihat nama filenya teman-teman. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman, nanti tinggal diubah saja ya nama filenya untuk data testingnya apa. Ini karena masih bentuk yang sederhana ya teman-teman, semacam ini. Nanti teman-teman bisa memberikan judul misalnya di figurnya ini, kemudian test image-nya atau hasilnya nanti seperti apa, supaya bisa menghasilkan apa namanya rekognisi yang sederhana ya, ini sederhana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa apa namanya mengetikkan ya di kolom komentar. Thanks for watching.